Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, kami tampilkan video ini tiada lain dan tiada bukan untuk pelajaran dan ibrah bagi kita semua, bahwa kita hidup di muka bumi ini hati-hati. Jangan sekali-kali menghujat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup, Allah itu maha segalanya. Sehingga ikhwafillah, banyak sekali para penghujat Islam, para penghujat Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam keadaan yang begitu sangat mengenaskan. Ini bukan kami mengada-ngada, tetapi ini realita ada dan nampak terjadi di kehidupan kita ya ikhwah. Ketika para oknum ini menghujat, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya. Ikhwah, pada kesempatan kali ini sekali lagi kami tampilkan ini untuk menjadi ibrah, karena kalau misalkan kita lihat di media sosial, hemat kami begitu sangat banyak sekali para penghujat-penghujat Islam. Mereka seenaknya menghujat, membuat syubhat, bahkan tidak sedikit mereka memfitnah ya ikhwah. Baik, kita akan lihat sekali lagi, jadikan ini pelajaran untuk kita semua. Ada beberapa orang yang kemudian dia menghujat Allah, menghujat Islam, lantas kemudian berakhir dengan begitu sangat tragis. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat di sini ada Ali Mahrus, di mana Ali Mahrus ini begitu sangat luar biasa hujatannya kepada Islam ya ikhwah. Begitu sangat luar biasa orang ini menghina ibadah hajinya umat Islam. Katanya ibadah haji itu seperti anak kecil lempar batu keliling Ka'bah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Bagaimana keakhirannya? Bagaimana kesudahannya? Orang ini justru diberitakan begitu sangat ngeri luar biasa ya. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari hujatannya itu. Silakan ya ikhwah. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung. Saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumroh, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu: kenapa permainan anak kecil ke sini? Coba anak kecil itu kan senang muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Baik, bagaimana kesudahannya Hafilah? Di sini banyak diberitakan lidah menjulur Ali Markus tersiksa saat sakaratul maut. Viral video detik-detik kematian pendeta murtadin Mahrus Ali. Merinding azab orang murtad mati dalam keadaan menjulurkan lidah. Na'udzubillah min dzalika ikhwah. Baik ikhwah, ini banyak sekali pemberitaannya di media sosial terkait dari Ali Mahrus saat detik-detik menjumpai sakaratul mautnya. Orang ini diberitakan dengan begitu sangat miris luar biasa ya Hafilah. Bahkan kalau misalkan kita lihat judul-judul, kita bisa cek sendiri bagaimana kondisi di detik-detik terakhir Ali Mahrus pindah ke alam barzah ya Hafilah. Itu yang pertama. Orang ini menghujat kepada Allah, orang ini menghujat kepada ibadahnya umat Islam. Bahkan dia katakan mencium Hajar Aswad itu, dan Hajar Aswad dihuni oleh 8.888 jin ya Pak. Bahkan tadi disebutkan raja jinnya apa begitu ya. Ini kan fitnahan, kemudian tuduhan yang begitu sangat keji. Lantas kemudian apakah Allah tinggal diam ya ikhwah? Tidak. Orang ini dikabarkan ketika akhirnya na'udzubillah min dzalik. Baik ikhwah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat seorang non-muslim yang sebelum kepergiannya itu 3 bulan sebelum matinya, orang ini pertama membahas tentang azan, mengatakan kepada azan itu mengganggu. Bahkan katanya kalau misalkan azan itu tidak akan maju. Bukan hanya itu saja ya Hafilah, orang ini membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Siapa dia? Kita bisa saksikan bersama. 3 bulan sebelum kepergiannya, orang ini membuat syubhat kepada Islam. Bahkan bukan hanya itu saja, dia mempermasalahkan lantunan azan ya ikhwah. Dan pada akhirnya 3 bulan kemudian dia meninggal dunia ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Nah, sangat mengejutkan. Ternyata di dalam Quran sendiri, Quran 9:31, surah 9:31, dinyatakan dengan sangat jelas di sana bahwa Quran mengatakan untuk menyembah Allah dan Mesias, tapi dalam bentuk negatif, teguran.
yaitu orang-orang menyembah yang bukan Allah daripada Allah dan Mesias. Jadi Allah dan Mesias disejajarkan. Tapi sayang, di dalam terjemahannya bukan demikian. Mesias disejajarkan dengan yang lain-lain itu. Baik, ikhwah, kita akan bahas terlebih dahulu ketika orang ini membuat subhatan kepada Al-Quranul Karim. Katanya umat Islam itu dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan kepada Isa Al-Masih. Waliyahzubillah. Orang ini tidak tahu bagaimana gramatikal bahasa Arab, tidak tahu bagaimana letak ketika misalkan ada waw atop yang sebelumnya kemudian disambungkan kepada kata apa. Tetapi orang ini dengan serampangan mengatakan bahwa umat Islam dianjurkan untuk beribadah kepada Allah dan kepada Isa, tetapi terjemahnya itu berbeda. Waliyahzubillah min dzalik. Nah, ikhwillah, kalau misalkan kita melihat ayat suci Al-Qur'anul Karim ini, ada lafadz wal masiha, ya, di sini ada wal masiha, sebelumnya ada min dunillahi. Kalau misalkan wal masiha di sini atopnya, waw atopnya dari min dunillah, maka seyogyanya al-masiha di sini tidak dibaca al-masiha tetapi al-masihi. Karena apa? Karena atop dari min dunillahi. Karena Allahnya sudah dibaca kasrah. Tetapi ini justru dibaca wal masiha. Kenapa? Karena al-masiha di sini atop dari ahbarahum. Kemudian di kata selanjutnya arbaba. Atopnya dari sana. Tetapi orang ini mengatakan harusnya umat Islam menyembah kepada Allah dan al-masih, Isa al-Masih. Padahal di sini waw atopnya itu kembali kepada ahbarahum warbanahum arbaba. Begitu ya kapilah. Nah, orang ini sekali lagi tidak tahu bahasa Arab tetapi mentafsirkan ayat suci Al-Quran dengan serampangan. Dengan kebodohannya orang ini membaca ayat suci Al-Quran kemudian mengatakan katanya umat Islam harus menyembah Allah dan Nabi Isa. Padahal orang ini sejatinya yang tidak tahu kebenaran ayat suci Al-Quran itu sendiri. Bahkan orang ini tidak tahu bagaimana gramatikal dalam bahasa Arab itu sendiri. Hafilah. Baik, bagaimana kesudahannya ya hafilah? Orang ini 3 bulan kemudian itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dirugikan oleh suara dari masjid yang kencangnya bukan main, apakah dengan suara masjid sekencang itu maka parapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Ruh lepas dari jasad itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita lepas ruh dari jasad dan bagaimana keadaan kita, kemudian sedang apa, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau misalkan sebelumnya dia menghujat terlebih dahulu, menghujat Allah, menghujat azan, menghujat umat Islam, kemudian dia dalam keadaan seperti itu meninggal dunia, bagaimana ikhwillah berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan ini pelajaran juga ya hafilah, di mana ada seorang yang memiliki channel domba kecil, channel namanya. Dia mengadakan live di media sosial itu, di YouTube. Kemudian sebelumnya dia menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menghujat Allah Rabbul Alamin. Kemudian apa yang terjadi hafilah? Datang azan dari YouTube-nya itu, datang azan dari akunnya. Azan itu datangnya bukan dari umat Islam, bahkan azan itu tidak diedit terlebih dahulu oleh umat Islam, tidak ikhwah. Justru azan itu datang keluar dari channelnya sendiri, dari domba kecil sendiri. Apa yang terjadi ikhwah? Ketika dia membuat subhatan dan menghina Allah Rabbul Alamin, apa yang terjadi? Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sakaratul mautnya itu ada azan yang berkumandang ya hafilah. Bisa kita cari di media sosial detik-detik domba kecil ini meninggal dunia ya hafilah. Kita bisa menemukan banyak sekali video-video yang beredar di media sosial, khususnya di YouTube, ketika domba kecil sakarat kemudian ada azan yang berkumandang ya hafilah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Oke ya. Jadi ini keluar bukan dari channelnya umat muslim, tetapi dari channelnya sendiri, domba kecil sendiri. Apabila sudah mati
Nah, ini banyak sekali komentar-komentar. Baik, Alhamdulillah. Video selanjutnya ada Jainuddin Salat. Orang ini membuat syubhatan kepada umat Islam. Bahkan ayat suci Al-Quranul Karim orang ini tafsirkan dengan begitu sangat serampangan. Dengan berangkat dari kebodohannya, orang ini sok pintarnya mentafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan bacanya banyak yang keliru ketika membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi, Alhamdulillah? Orang ini katanya dalam kesaksiannya, saya dulu rajin sholat, Alhamdulillah. Ketika dia dimasukkan ke liang lahat, apa yang terjadi? Azan berkumandang di mana-mana, ya Alhamdulillah. Azan berkumandang, bahkan bukan hanya satu orang, dua orang yang azan, tetapi banyak sekali orang-orang yang kemudian melantunkan azan ketika prosesi pemakaman orang ini, Alhamdulillah. Apakah ini merupakan pertanda atau ini merupakan ibrah dan pelajaran untuk kita semua, ya Alhamdulillah? Baik, kita akan lihat bagaimana videonya. Silakan ya kawan. Ngomong sama orang Islam gampang, saudara. Pegang aja surat Al-Maidah 68. Kul ya ahlil kitabillah sum ala sayyin hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Mereka bilang masuk surga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7, nggak dibelah aja kepleset. Perkenalkan, nama saya Junaidi Solat, jadi dulu saya sholat melulu. Baik, bagaimana kesudahannya, Alhamdulillah? Ketika orang ini dimasukkan ke liang lahat, itu kemudian banyak sekali orang-orang yang melantunkan azan di sana, Alhamdulillah. Subhanallah. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Kita akan beranjak ke video berikutnya. Siapa dia? Adalah Uti Watimena. Uti Watimena ini pernah membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Bahkan dia menginjak Al-Quranul Karim. Tidak lama dari itu, 3 bulan, Alhamdulillah, orang ini meninggal dunia. Tolak atau enggak, kamu harus tahu, sebelum Allah mengklaim dia pencipta langit dan bumi, bumi itu udah ada. Al-Quran itu lahir abad ke-7. Orang ini berakhir dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, ya Alhamdulillah. Sekali lagi, kematian itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau misalkan kita mati dalam keadaan memfitnah umat Islam, membuat subhatan, membuat hujatan, nah inilah kemudian yang begitu sangat miris dan begitu sangat mengkhawatirkan. Bahkan ini bisa termasuk yang mati yang begitu sangat mengerikan. Sekali lagi, banyak sekali para penghujat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang ingin segera diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana azab Allah itu? Saya ingin cepat diazab. Begitu kira-kira non-muslim atau oknum non-muslim yang menghujat kepada Islam, menghujat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar disegerakan azab. Mohon maaf, azab itu bukan sesuai dengan keinginan makhluknya, bukan sesuai dengan keinginan hambanya. Tetapi azab Allah itu, siksa Allah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi adab itu datang dengan secara tiba-tiba. Ya Alhamdulillah, jadikan sekali lagi ini pelajaran untuk kita semua. Pelajaran pertama bagi umat Islam agar kita senantiasa menjaga lisan, dan pelajaran kedua bagi umat non-muslim di sana yang hati-hati Anda menghujat Allah Rabbul Alamin, Anda menghujat Islam, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kuasanya di hadapan Anda dengan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wafat yang semacam itu, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah, sekali lagi jadikan video yang kami tayangkan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.